materinya. Oke, jadi kita akan masuk ke GUI nih minggu ini. Nah, mungkin untuk yang suka desain ini mungkin akan mulai lebih menarik di sini. Tetapi fair warning ya, GUI ini materinya banyak sekali, banyak kelasnya, banyak propertinya, banyak methodnya. Tetapi sekali lagi saya tidak expect kalian hafal API is your best friend. Saya akan mencoba memperkenalkan beberapa poin penting dari GUI ini, tetapi tentunya tidak mungkin bisa saya cover semuanya di kelas. Di slide yang akan saya rilis di Skele itu tentunya akan ada versi lebih lengkapnya, tetapi please explore dan please buka sendiri dokumentasi Java Swing-nya agar mendapat pemahaman yang lengkap. Oke, baik. Jadi kita akan masuk ke GUI ya. Ini adalah program yang selama ini kita sudah pelajari. Selama ini kita menggunakan command line interfaces. Apa yang salah dari command line interfaces? Nggak ada yang salah ya. Ini adalah program yang legit, program yang dikenali oleh anak Fasilkom ya. Saya pribadi suka command line interfaces. Karena enak dilihat kalau menurut saya, itu pendapat pribadi. Tetapi nggak semua orang yang pakai program adalah anak Fasilkom UI ya, yang sudah sering menggunakan command line interface dan yang tidak intimidated melihat kayak konsol seperti ini. Tidak semua hal yang kita desain tentunya harus dibuat sebagai CLI, bahkan bukan best practice untuk mendesain suatu program yang basisnya hanya melalui CLI. Jadi kenapa saya perlu ada GUI? Kenapa nggak boleh sih pakai yang ini? Supaya apa nih? Ya, supaya estetik. Nah, kalau kalau katanya gitu ya, nulisnya gitu ya. Tolong saya dikasih tahu kalau saya salah. Supaya estetik. All jokes aside, ini it's true, supaya enak dilihat. Itu adalah poin paling penting, enak dilihat. Enak dilihat buat siapa? Saya bisa argue, enggak buat saya lebih enak dilihat CLI. Jadi untuk mengeneralisir istilah alasan ini, tidak hanya estetik yang sifatnya subjektif, tetapi app yang saya buat, program yang saya buat dapat dijadikan lebih user friendly. Artinya orang yang tidak biasa dengan menggunakan komputer akan lebih paham, sehingga apapun yang kita buat dapat digunakan oleh lebih banyak user dan akan bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Biasanya desain yang dibuat itu berusaha menggunakan prinsip-prinsip human interaction atau human intuition ya, supaya mudah dipahami gitu loh oleh orang kebanyakan. Nah, untuk desain dan teorinya dengan UI, UX segala macam, nanti akan ada kuliahnya sendiri, ada sistem interaksi, saya lupa apa jangan-jangan 2020 ini kuliahnya udah berubah ya namanya ya. Tapi nanti akan dipelajari di mata kuliah lain tentang prinsipal itu. Tetapi poinnya adalah kita coba bikin yang lebih enak dilihat, lebih intuitif dan tidak text based karena kalian akan pelajari di banyak mata kuliah lainnya juga. Bayangin kalian ngelihat teks penuh angka-angka dan lihat ini grafik gitu. Pasti lebih enak lihat grafik. Humans are very visual people, visual creatures. Jauh lebih mudah paham, jauh lebih mudah uh, intuisinya kalau misalnya berbasiskan suatu interface yang sifatnya grafis. Oke, dalam konteks, sorry, maaf, bentar. Oke, dalam konteks Java, GUI ini sangat erat dengan Object Oriented Programming yang kita fokuskan di kuliah DDP 2 ini. Jika menggunakan Java, API-nya atau modul-modul yang kita akan pakai untuk membangun dan mendesain GUI, itu contoh yang sangat baik untuk implementasi Object Oriented karena kita
ketika kita menambahkan komponen-komponen GUI ini kita bikin objek. Jadi saya akan bikin objek misalnya button gitu, lalu saya tempelkan di GUI saya. Dan semuanya berbasis dengan saya declare objek dan saya taruh di screen saya atau window saya. Dan di sini adalah akan clear sekali objek oriented principle yang selama ini kita anggap penting di kuliah Java dan DDP2. Nah, jadi di kelas DDP2 tahun ini kita akan menggunakan Java Swing untuk implementasi GUI. Nah, ini adalah suatu kelas bukan ya, dia nanti saya coba cek, yang menyediakan berbagai tools dan berbagai komponen untuk membangun komponen-komponen user interface. Saya akan disclaimer dari awal bahwa Java Swing bukanlah opsi satu-satunya yang dapat digunakan untuk membangun GUI. Ada juga yang dinamakan dengan Java FX. Tetapi tahun ini tim dosen DDP2 memutuskan untuk membahas Java Swing instead karena alasan-alasan tertentu. Jadi Java FX itu udah nggak built-in. Kamu misalnya install Java di di laptop kamu, kalau pakai Java 9, Java 10, dan seterusnya itu tidak otomatis ada Java FX, tetapi kalau Java Swing itu otomatis ada. Tahun lalu DDP2 kelas diajarkan GUI-nya menggunakan Java FX. Jadi terdapat sempat ada technical difficulties ya di lab segala agar mahasiswa dapat menggunakan Java FX karena dari awal semester kita menggunakan Java 11, tiba-tiba kita harus downgrade ke 8 agar Java FX jalan. Nah, jadi si Java FX ini sekadar kalian tahu, kalian boleh mencobanya di Replit ada contoh Java FX. Dan masih disupport sebetulnya oleh Java, tetapi tidak diberikan in a package dengan JDK umum. Jadi tidak praktis ya, tetapi boleh Anda pelajari sendiri jika tertarik. Tahun lalu pakainya Java FX. Jadi mohon bersabar dengan saya karena saya juga baru belajar lagi Java Swing untuk persiapan tahun ini. Sebelumnya saya tahunya Java FX. Oke, jadi apa sih poinnya GUI ini? Bab GUI ini tuh satu pekan ini kita akan belajar apa? TLDR versionnya adalah ini adalah program saya nih. Tampilannya sudah tidak CLI, program saya sudah ada window cantik seperti ini. Saya punya banyak komponen yang saya tampilkan di window saya. Contohnya di sini ada yang satu ini mungkin ada gambar yang saya tampilkan. Ini ada satu button katanya do this, button lain bilang do that. Saya sudah bisa menempelkan komponen-komponen pada layar saya semau saya. Desainnya tuh suka-suka saya. Nah, tetapi tentunya nggak ada manfaatnya ya kalau saya cuma nampilin gambar sama nampilin button gitu, tombol. Maunya saya, kalau saya klik buttonnya misalnya, saya ingin program do something. Saya ingin ada yang dieksekusi ketika saya klik. Itu penting, poin penting. Jadi kalau nggak saya klik, nggak jalan dia. Tetapi kalau saya klik, maunya saya itu dia melakukan sesuatu. Jadi materi GUI ini dapat dibagi menjadi 2 poin sebetulnya berdasarkan kedua hal ini. Kita punya komponen, sorry saya ada yang dikoreksi. Kita ada komponen GUI components di Java Swing. Kemudian kita ingin melakukan pemrograman yang event driven. Artinya adalah contohnya event ya tadi. Kalau button saya klik, saya mau dia melakukan sesuatu. Jadi programming itu tidak jalan hanya dari input atau otomatis, tetapi maunya saya ketika terjadi sesuatu, itu dia baru. Jadi untuk seminggu ini kita akan ada 2 ya, mungkin yang sudah lihat di Skele udah notice bahwa ada 2 slide yang saya upload. Yang satu itu adalah GUI-nya, GUI basics-nya, jadi komponen-komponennya, dan yang kedua adalah event driven-nya. Nah, saya akan berhubung kalian besok akan lab ya, dan lab-nya sudah masuk ke event,
target saya adalah saya berusaha akan, bahas keduanya hari ini. Kita akan bahas GUI components dan kita akan bahas events. Tetapi short version-nya hari ini, yang penting semua ke-cover. Nanti hari Rabu kita akan bahas lebih detail, mungkin kita akan coba membuat program sendiri gitu untuk melihat in practice-nya seperti apa, dan mohon dapat dilengkapi yang hari ini cuma short version-nya dengan baca mandiri. Saya coba ya, semoga kita berhasil membahas keduanya hari ini. Oke, kita akan masuk ke Java Suite. Oke, kita akan saya akan tampilkan ya potongan code pertama dari pembuatan objek atau komponen GUI. Note ya, di sini kita lihat saya lakukan J button, nih saya buat button J button oke, sama dengan new J button, tulisannya oke. Ini dia button saya. Saya bikin apa lagi sih nih? Saya bikin, oh sorry, animasinya nggak ngurut. Kita tampilin aja ya. Kita buat label, berikutnya J label saya nih, J label saya. Saya buat J label, saya tampilkan label seperti ini. Kemudian saya punya text field. Nah, ini text field di sebelahnya nih, text field. Berikutnya saya punya checkbox. Kemudian saya punya radio button, lalu saya punya combo box. Nah, ini dalam potongan code ini cukup jelas ya. Setiap kali saya menempelkan komponen di window saya membuat objek baru. Notice di sini saya pakai keyword new, 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 new. Semua objek ini sudah didefinisikan di dalam Java Swing. Jadi boleh saya pakai. Di sini saya bikin J button, saya bikin J label. Lalu saya masukkan ke dalam tempat GUI saya. Sebetulnya sesimpel itu. Saya bikin objek baru, saya taruh di tempat di window yang ingin saya tampilkan. Tetapi tentunya kita harus tahu jenis-jenis objek apa aja yang mungkin saya bisa buat, dan juga bagaimana saya dapat mengorganize objek-objek tersebut di dalam layar saya. Kalau di dalam gambar yang saya tunjukkan di slide ini pokoknya saya urutin aja ya semuanya, jadi munculnya yang ngederet aja gini, tanpa suatu organization. Kita harus belajar layouting-nya dan juga properti-properti yang ada di sini. Saya ingin menyoroti ya beberapa hal. Saya ingin menyoroti beberapa hal di sini, yaitu saya ingin menyoroti beberapa hal di sini, yaitu J button, J label, J text field, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan, ngapain sih pakai JJ itu, kenapa? Nah, jadi swing itu merupakan kelanjutannya ya dari sesuatu yang dinamakan Java AWT. Nah, jadi dahulu kala pertama kali ada implementasi GUI di dalam Java, digunakanlah package java.awt gitu. Dan di AWT itu udah ada button, udah ada text field gitu. Sehingga ketika ada perkembangan baru mulai di Java 2, Java sudah tidak lagi menggunakan AWT sebagai main GUI class. Tetapi tadi AWT User Interface Components were replaced, digantikan dengan komponen yang lebih versatile, yang lebih bagus, yaitu komponen swing. Dan tentunya karena AWT sudah punya button, sudah punya text field, dan seterusnya, ketika dirilis swing components, kita nggak bisa dong kasih nama yang sama, sehingga ciri khasnya dari komponen swing itu depannya ada J. Jadi J button, J text field, dan dan seterusnya. Oke, jadi kalau mau tahu dengan menggunakan Java Swing ada banyak hal yang mungkin perlu diketahui. Tentunya kita tahu bahwa semua kelas yang ada di Java merupakan subclass dari objek. Kita sudah tahu ya. Dan ini adalah ini adalah UML diagram dari UML diagram ya, benar ya? Dari kelas-kelas yang terlibat di dalam Java Swing. Jangan khawatir, kelihatannya kompleks,
Saya akan coba bagi menjadi poin pentingnya. Yang pertama adalah kelas-kelas yang sifatnya sebagai kontainer. Nah, tadi kan nggak mungkin ya saya cuma bikin button-button text field. Mau saya taruh di mana? Nah, jadinya si Java Swing dapat menggunakan container classes. Jadi ada kelas-kelas yang sifatnya sebagai container atau wadah yang ingin menampung komponen-komponen yang ada. Nah, di sini kita lihat ada window, ada frame, ada JApplet, JFrame, dan JDialog. Nah, ini JApplet, JFrame, dan JDialog itu adalah komponen Swing yang merupakan subkelas dari applet, frame, dan dialog punyanya Java AWT. Dalam konteks kuliah ini, kalian cukup fokus ke komponen yang ada di Swing package, yaitu JApplet, JFrame, JDialog, JPanel. Nah, yang menjadi fokus utama kita adalah JFrame dan bukan JApplet. Silakan dicoba kalau mau sendiri, tetapi di kuliah ini saya akan lebih fokus ke JFrame karena dia satu frame yang paling simple. Nah, tentunya saya nggak cukup ya menggunakan wadah saja, ini container classes, tetapi saya juga membutuhkan kelas-kelas tambahan yang sifatnya sebagai helper. Nah, ini adalah di-inherit ya, semuanya kita gunakan dari package Java AWT, dan di sini tentunya kita akan mengatur properti-properti lain dari GUI-nya. Jadi graphics-nya, warnanya, font-nya, dimension-nya, jadi ukuran window-nya mungkin. Dan ini semua membutuhkan helper classes ini. Sekali lagi, ini semua yang menjadi fokus kalian secara desain, silakan fokus ke bagian Java Swing-nya aja. Oke, tadi saya sudah bilang saya akan fokus ke frame ya, paling pertama. Nah, frame itu adalah window yang tidak ada di dalam window lain. Ini adalah wadah utamanya kita. Ini adalah tampilan saya yang ketika saya ingin membuat suatu GUI, inilah layar saya yang ingin saya pakai. Frame itu adalah basisnya dari semua user interface komponen yang ingin saya tambahkan. Mau itu button kek, mau itu gambar kek, mau itu drop down box kek, semuanya itu akan saya simpan di dalam suatu frame. Frame itu akan membuat pop-up window, akan meng-create si segi empat yang kita bilang GUI itu, yang kita bilang aplikasi itu si segi empatnya itu adalah frame. Dan karena kita akan pakai Swing, tentunya nama kelas yang akan kita pakai adalah JFrame. Jadi coba kita lihat di programnya. Mohon maaf, saya akan coba agak cepat ya. Jadi mungkin demo-demonya menyusul. Silakan dicoba sendiri code yang ada di slide. Jadi coba kita lihat, saya membuat suatu kelas frame. Saya punya method main. Karena masih sama ya, semua program Java akan mulai dari main. Jadi saya tetap harus punya main yang sama. Dan di dalam main saya deklarasi saya mau punya suatu frame yang suatu JFrame maaf, yang di sini saya kasih nama frame, new JFrame karena saya bikin objek kan ya, untuk Java selalu bikin objek. Saya kasih judul test frame. Kemudian di sini saya melihat untuk JFrame saya punya beberapa properti yang bisa saya set. Saya set ukurannya mau 400 kali 300 pixel. Kemudian saya set visible true. Lalu saya set default close operation. Ketika saya close, apa yang terjadi? JFrame-nya akan exit on close. Nah, jadi saya coba satu demo deh, biar dapat bayangan yang jelas. Ini tadi namanya apa? My frame ya. My frame. Oke. Sorry. In laser pointer. Kita akan coba my frame. Kita akan coba myframe.java ya. Di sini saya punya my frame dan semua program yang tadi. Saya akan compile. Ya. Oh iya, jangan lupa saya perlu mengimport package-nya ya. Package-nya kan saya harus import Java Swing-nya. Kemudian saya akan jalankan frame. Oh, munculnya di sebelah kanan, maaf. Di sini. Ini adalah test frame saya. Ukurannya adalah 400 kali 300.
set visible true, dan apa yang terjadi ketika saya close, dia akan exit on close. Coba kalau saya iseng ngubah jadi ini 100 kali 50 gitu ya, misalkan. Saya akan coba jalankan, munculnya di kanan atas, maaf sebentar, nggak bisa di-drag lagi. Terlalu kecil dia. Oke, kita gedein ya. Nggak bisa saya drag soalnya. Kita gedein dikit ya. 200 kali 100 gitu ya. Coba compile yang kita jalankan, bisa saya drag nggak? Bisa saya drag. Hello. Masih bisa saya drag ternyata. Kenapa dia munculnya, saya pakai 2 monitor, munculnya di sebelah kanan. Anyway, ya ukurannya berbeda lah ya. Tadi udah saya ubah-ubah ukurannya. Tentunya masih tetap bisa saya ubah, tetapi ini adalah default ketika pertama kali muncul tuh segede ini gitu. Nah, coba kalau seandainya saya buat set visible itu false, kira-kira apa yang terjadi? Saya compile dulu, lalu saya jalankan. Di saya tidak ada yang muncul. Karena dia tidak dibuat visible ya, jelas ya. Jadi di saya tuh nggak ada yang muncul barusan. Oke, jadi untuk mengetahui ini, saya urge kalian untuk melihat coba wing J-frame, J-frame. Seperti yang saya bilang, API is your best friend. Saya juga tidak pernah hafal. Coba tadi kita lihat ada set visible ya. Kita coba cek set visible itu artinya apa. Visible. Mana sih set visible? Set visible. Nah, shows or hides this window depending on the value of parameter P. Jadi silakan dipelajari satu persatu ininya apa aja sih yang bisa saya lakukan. Endless possibilities di sini, dan tentunya biasanya jauh lebih kreatif kalian daripada saya. Jadi there are so many things you can do here. Oke, saya akan close dulu. Nah, di sini adalah frame utama. Ini adalah frame utama dari program apapun yang ingin kita buat. Nah, ini adalah kelasnya. Tadi sudah saya tunjukkan JDK lengkapnya ya. Nah, sekarang saya sudah punya frame. Saya ingin menambahkan komponen-komponen ke dalam frame saya. Nah, di sini coba kita baca programnya. Di dalam main, sama seperti tadi, saya membuat suatu JFrame, objek JFrame ya. Dan saya kasih nama lah apa gitu kan. Kemudian saya ingin objek baru yaitu button. Saya punya JButton, JBT OK, new button. Jadi saya punya objek baru, saya create new object, new button. Dan ini poin pentingnya, saya perlu menambahkan button saya ke dalam frame-nya. Jadi saya punya objek frame, saya punya objek button, button-nya saya tempelin di frame saya. Dan ini obviously ada berbagai macam properti yang bisa dipelajari dari frame. Apa aja sih yang bisa di-set, ukurannya lah, apa dan segala macam. Komponen yang saya katakan di sini, contoh di sini adalah suatu JButton. Tidak hanya JButton yang bisa kita lakukan, nanti kita akan bahas segala macam jenis objek atau komponen yang dapat kita buat dari JavaScript. Ini adalah programnya, bisa dicoba sendiri, dan di sini adalah tampilan My Frame with Components-nya. Notice bahwa button-nya tidak saya utak-atik ya. Saya nggak ngeset apa-apa ya tentang button-nya, ukurannya, lokasinya nggak saya set. Yang saya utak-atik propertinya di sini adalah frame. Saya atur frame size-nya, saya atur visibility-nya dan segala macam. Tetapi untuk JButton saya tidak, sehingga JButton-nya ukurannya akan mengikuti frame-nya. Nah, tadi kan saya sudah katakan ya, seandainya saya membuat, misalnya di situ, misalnya saya bikinin button banyak nih ya. Kita cobain aja dulu deh ya.
Semoga kita punya waktu ya. Saya nunjukin semuanya nanti takutnya waktu kita habis. My frame with components. Oke, tadi contohnya kan udah kita coba lihat ya. Frame with components. Oh, sorry, capak. Java my frame with components. Dari sebelah sini. Tuh, itu adalah satu button saya. Nah, gimana seandainya saya membuat button yang banyak? Tentunya nggak boleh namanya sama ya, saya ganti nama dulu nih. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ini biar bisa dibedain, saya kasih beda juga. 3, 4. Oke. Ini saya bikin button 4 biji tadi ya. Bikin. Wah, ketimpa semua. Tuh. Yang paling atas adalah oke 4. Karena saya nambahinnya tuh sembarangan banget nih. Saya punya frame, saya tambahin button yang satu, saya tambahin lagi yang button yang kedua. Sehingga semuanya numpuk-numpuk nih semuanya, semua button yang saya punya nggak kelihatan semua. Coba saya buang yang ini. Berarti yang paling atas yang oke 3 ya harusnya ya. Ya, paling atas oke 3. Nah, tentunya nggak ideal ya kayak gitu, sehingga saya perlu mengatur lokasinya di mana aja nih kalau saya punya lebih dari satu komponen. Kalau cuma satu komponen, no problem, saya taruh tengah, selesai. Tetapi kalau saya ingin menaruh lebih dari satu komponen, saya harus mengatur layout yang berbeda-beda. Dan di sini kita punya sesuatu yang dinamakan layout manager, dan yang akan kita bahas di kuliah DDP 2 ada 3 jenis. Flow layout, grid layout, dan border layout. Di sini adalah flow layout, intinya dia nge-flow. Taruh satu, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Nah, bedanya adalah ini kalau seandainya window ini saya ubah ukurannya, saya panjangin ke samping, ya dia akan ngederet ke samping karena dia adalah suatu aliran. Pokoknya dia tampilin selagi masih ada space. Jadi kalau di program show flow layout ini dia ngederet aja pokoknya. Satu kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, kalau nanti di slide yang ada di Scale lengkap ya dengan code, ada slide khusus dan isinya code-nya bisa kalian coba. Selanjutnya ada yang dinamakan grid layout. Nah, di sini ya sesuai namanya kita punya grid. Di sini saya akan buat grid misalnya berapa row, berapa column. Jadi kayak array ya. Eh, Ada berapa baris, ada berapa kolom yang ingin saya buat. Dan setiap cell, setiap cell, row, column itu saya bisa isikan suatu komponen. Cukup jelas ya. Kalau di sini contohnya berarti saya membuat mungkin 2 kali 3 ya, karena ini isinya label, terus text box, label, text box, label, text box. Selanjutnya, kita juga punya yang dinamakan border layout. Kita membagi si container frame saya ke dalam area-area ini. East, South, West, North, and Center. Dan di sini kita bisa menambahkan menggunakan add juga. Dan di sini pengaturannya adalah bisa ditaruh di North, East, West. Saya coba tunjukkan deh untuk border layout yang paling tidak yang paling kompleks soalnya ya. Jadi akan saya coba tunjukkan code-nya mana border layout saya. Kita akan lanjutkan. Nah, jadi di sini kelihatan ya ketika saya mempunyai suatu extends JFrame ya di sini saya membuat constructor show border layout ini, lalu saya meng-add new J button yang saya kasih nama East, ini J button saya namanya East, saya taruh di mana lokasinya saya tentukan. Jadi nggak cuma add aja, tetapi saya taruhnya di East, taruhnya di South, taruhnya di West, dan seterusnya. Dan kemudian main-nya seperti biasa saya buat frame baru, yaitu suatu layout extend JFrame, kemudian saya tentukan properti-properti dari frame.
Sampai sekarang kita sudah mempelajari, saya rekap ya, kita punya JFrame, itu adalah window yang ingin kita tampilkan. Saya punya komponen-komponen, bisa button, bisa text box, terserah. Kita bahas lagi nanti. Saya juga punya layout. Saya punya grid layout, border layout, dan flow layout yang akan mengatur komponen yang saya tambahkan ke frame akan muncul di mana. Nah, sampai saat ini semuanya basic ya. Saya punya frame, saya punya komponen yang saya atur pada frame. Padahal kalau saya ingin mendesain suatu GUI, tentunya saya ingin cantik. Kayak tadi saya bilang, kita mau estetik. Jadi ada banyak hal yang bisa membantu kita. Saya punya kelas color, nanti silakan dicek di slide yang lengkap, itu ada beberapa contoh. Ada color class yang dapat membantu kita untuk menentukan warna yang berbeda. Yang tadi hitam semua ya, saya mau ganti warna. Kita pakai RGB. Kalau saya nggak mau pakai RGB, saya bisa tentukan warna-warna standar. Di sini black, blue, segala macam. Oh, note ini tidak sesuai dengan naming convention yang kita sempat sebut ya di awal mata kuliah DDP2, black huruf kecil, blue huruf kecil. Padahal ketika kita punya konstan, katanya di Java harus pakai huruf besar semua. Jadi saya urge kalian, saya sarankan untuk mencoba menggunakan konstanta yang sesuai dengan naming convention untuk best practice. Selain warna, apalagi yang bisa kita tentukan? Saya bisa menentukan font-nya. Tentunya saya nggak mau tampilnya yang default semua kadang-kadang. Saya bisa mendeklarasikan font sendiri dengan style, ukuran, dan jenis yang beda-beda. Contohnya di sini yang umum-umum, sans serif, dan seterusnya yang mungkin sudah dikenali gitu ya. Dan beda-beda loh ya dari satu mesin ke mesin lainnya. Kamu misalnya lagi pakai Windows, tidak sama dengan kalau kamu pakai Unix-based system. Jadi silahkan dicek yang ada di tempat kalian apa saja. Di slide yang lengkap ada di Scala ada caranya untuk ngecek font apa yang tersedia pada mesin Anda. Ini adalah contoh code yang bisa digunakan untuk mengganti font pada suatu JButton. Ini kan deklarasi JButton kita yang biasa. Kemudian saya ngeset font dengan menggunakan objek font buatan saya. Ini kan objek font buatan saya di sini yang saya deklarasikan sebelumnya dan saya set untuk mengubah JButton saya. Oke, selain itu kita juga dapat mendeklarasikan atau mendefinisikan batas-batas, jadi pinggir-pinggirannya dari komponen apapun. Jadi misalnya button, misalnya text box, semuanya batasnya bisa saya ubah. Jadi saya bisa menggunakan border, line border, dan seterusnya. Sekali lagi untuk lengkapnya bisa dicek di versi slide lengkap di Scala atau di Java JDK atau Java API-nya. Jadi ada 3 ya yang saya fokuskan, warna, font, dan batas, warna batas. Bukan warna, maaf, style batas atau border. Nah ini akan penting ketika kita udah punya lebih dari satu komponen dan kita berusaha mengaturnya pada layar. Nah tentunya kadang-kadang layout manager yang sebelumnya sudah kita kenali, flow, grid, maupun border itu kadang-kadang tidak cukup untuk mengatur semua yang ingin kita lakukan. Jadi kadang-kadang saya ingin punya di frame saya ingin punya smaller sub container. Kayak kalau saya punya kayak kalau di Marie Kondo ya, misalnya saya buka laci, ini adalah frame saya. Ibaratnya saya buka laci ini frame saya, sedangkan untuk mengatur baju saya punya kayak keranjang-keranjang kecil. Nah, itu adalah panel saya yang untuk menyimpan komponen-komponen lebih kecil lagi di dalamnya. Analoginya seperti itu. Nah, jadi saya bisa punya frame, ini frame yang gede nih ya, frame yang gede. Kemudian saya punya panel, dan saya punya panel, dan saya punya button gede di sini. Jadi saya bisa berusaha mengatur sub container dengan menggunakan. Tentunya karena kita pakainya Java Swing,
Ya namanya bukan panel doang, tapi J-panel. Jadi untuk menambah komponen untuk J-frame, sebetulnya kita memang menambahkannya ke content pane-nya punyanya J-frame. Tadi saya sempat tunjukkan ya, mungkin tadi agak ke-skip, tapi saya sempat tunjukkan ini adalah content pane-nya nih di sini nih. Jadi ada title-nya, tempat saya naruh title, dan ada content pane-nya itu. Nah, jadi ketika saya nambahin komponen ke J-frame, saya sebetulnya nambahin ke content pane itu, tempat saya bisa naruh konten. Nah, kalau saya punya panel, saya bisa mengisikan panel-panel di dalam J-frame dan komponennya saya tambahin bukan ke frame-nya sendiri, tapi ke panelnya. Nah, jadinya untuk membuat panel, saya juga bisa mengatur pakai Flow Layout Manager lainnya. Jadi kayak Inception ya, jadi di frame saya buat panel lagi, dan teorinya di dalam panel saya bisa bikin panel lagi semau saya untuk mengatur desain atau layout dari objek-objek atau komponen-komponen yang ingin saya pakai. Oke, jadi ini kalau misalkan saya ingin mencoba-coba beberapa common features dari Swing, ini adalah program yang cukup lengkap untuk mencoba-coba segala macam. Kita bisa lihat, jalanin demonya aja. Ada enggak? Ini flow layout, grid layout. Nah, ini dia test Swing common features. Nah, ini saya punya J-frame, jangan lupa saya membuat suatu kelas yang extends dari J-frame, dan di sini konstruktornya. Apa aja yang mau saya buat di dalam J-frame saya mau bikin panel satu nih. Saya bikin satu panel, panel yang saya bikin itu maunya pakai flow layout. Flow layout saya left align, jadi di align ke left dan seterusnya. Dan di saya punya 3 buah J button. Saya punya J button left, center, dan right. Dan saya ubah-ubah nih semuanya. Untuk yang left, background-nya saya maunya white. Untuk JBT centernya saya ganti foreground-nya green. Dan ini tooltip text ini beda. This is the right button. Nanti kita akan demokan ya untuk melihat ini apa yang terjadi di sini. Kemudian ketiga button itu tidak saya tempelkan langsung di frame, melainkan saya tempelkan di panel. Taruh di panelnya. Lalu panelnya saya utak-atik, saya ganti bordernya, saya ganti kursornya, dan seterusnya. Di sini saya punya panel kedua. Nah, panel kedua saya sekarang bentuknya grid layout, sudah tidak lagi menggunakan flow layout. Dan saya nempelin berbagai macam label dan seterusnya. Lalu terakhir setelah panel 1 saya sudah deklarasi, sudah beres, panel 2 saya juga sudah beres, barulah kedua panel saya tempelkan di frame. Frame-nya saya set dulu layout-nya seperti apa, 2,1 ya. Jadi ada 2 baris kah atau kolom kan nanti kita lihat. Lalu saya tambahkan panel satunya dan panel 2. Kita coba jalankan. Test swing. Mana? Oh, ada di sebelah sini. Ini dia bendanya. Oke, coba kita telusuri code-nya apa yang ada di sebelah kiri. Jadi ini adalah panel 1 dulu ya. Panel 1 dulu. Bisa nggak sih diginiin biar. Oke. Jadi ini adalah panel 1 dulu nih, yang atas ini nih ternyata. Ini adalah panel 1. Panel 1 ini flow layout ya, jadi yang ke-flow aja gitu. Kemudian di sini saya punya satu button left, satu button center, satu button right. Left, center, right. Notice bahwa ternyata kalau yang left itu apa yang saya lakukan background-nya white kan. Kalau JB center foreground-nya green tuh saya bikin. Kemudian JBT right, set tooltip text, this is the right button. Harusnya loh ya, ketika saya hover gini tuh harusnya tuh dia ada tooltip text-nya. Cuman kok nggak muncul ya? Saya nggak tahu kenapa. Harusnya muncul nih tulisan kayak apa sih prompt-nya gitu. Oke, nah jadi ini yang pertama, flow layout saya yang paling atas.
Kemudian yang berikutnya ini adalah saya bikin border dan saya bikin tentukan fontnya. Untuk large fontnya ini saya taruh, saya pakai di mana nih large font saya pakainya di red dan orange ini nih. Nah, karena di P2 saya punya 2 buah label. Di P2 saya punya label suatu grid layout, 1 row, 2 kolom. Lalu di sini saya punya label yang satu red, yang satu orange. Sini saya ganti foreground-nya lah, saya ganti set fontnya saya ganti setelah objek font yang sudah saya ubah di atas. Kemudian saya set font dan set border untuk red dan orange-nya. Lalu red dan orange-nya saya tambahkan ke panel kedua. Di panel kedua ini saya isikan kedua teks tersebut, kemudian saya buat border dengan suatu title yaitu to label seperti ini. Lalu P1, panel 1 dan panel 2 saya taruh di grid layout dengan 2 baris, 1 kolom. Saya tambahkan P1 dan P2. Seperti ini. Ini adalah grid layout. Notice kalau dia flow, ketika saya resize, dia nggak ngikutin gambar bentuknya ya, nggak ngikutin ukuran. Tetapi karena ini saya pakai grid layout, pokoknya dia akan memenuhi area yang dia punya. Jadi pokoknya kalau selama dia panjangnya ukurannya 1 row dan 2 kolom, ya mau segede apapun 2 kolomnya, ya saya akan ikuti, sekecil apapun diikuti. Sedangkan untuk yang flow ya pokoknya dia ngederet aja. Seandainya saya giniin, ya cuma muat 2 kan, jadinya dia turun ke bawah, cuma muat 1 dia turun ke bawah. Di sini kelihatan kelakuannya yang beda antara flow layout dan grid layout. Bu, yang 5-5-nya itu apa, Bu? Kayaknya ukuran default ya. Coba kita cek deh. Itu grid layout. Grid layout, constructor, grid layout. Kita coba buka JDK-nya. Saya nggak apal loh, jadi saya nggak tahu. Coba kita lihat. Ah, ini dia. Sorry. Int rows-nya berapa, int calls-nya berapa, horizontal gap-nya berapa, vertical gap-nya berapa tuh. Ternyata dia nentuin jarak antara setiap komponen yang dimasukin. Oh iya, makasih, Bu. Oke. Nah, ini tentunya ini cuman demo aja ya tentang beberapa komponen yang bisa ditambahin dan juga beberapa properti yang bisa ditambahin. Tentunya nggak cuma itu aja. Bu, Ini boleh ada yang nanya, Bu? unmute. Ya, silahkan. Yang tadi itu set layout-nya itu bisa langsung dipanggil gitu aja, Bu? Mana ya? Yang Yang itu set layout atau Nah, ini lain? bisa karena node ini di dalam constructor deh. Constructor object test swing common features. Note ya. Seandainya saya taruh di main ya nggak bisa, tetapi karena ini ada di dalam constructor suatu objek yaitu test swing common features extends JFrame bisa saya panggil karena dia adalah miliknya JFrame kan. Oh, ini konstruktor. Konstruktor panjang banget. Di constructor panjang banget karena komponen saya tadi banyak kan secara saya iseng bikin banyak gitu. Oke, jadi ini adalah constructor dari objek test swing common features. Test swing common feature ini extends JFrame, artinya semua punya JFrame pasti dia import termasuk method set layout. Gitu. Oke, sampai sini sorry. Saya belum kasih jeda pertanyaan dulu ya karena sedikit lagi untuk bagian ini. Oke, jadi ini ada beberapa contoh ya yang bisa diutak-atik. Tentunya yang saya tunjukkan di sini tidak exhaustive. Banyak banget, kayak saya sempat bilang, kombinasinya tuh endless. Kamu harus coba-coba sendiri melihat kira-kira apa yang ingin diimplementasikan sekreatif mungkin jika Anda ingin membangun GUI. Nah, ini yang paling penting. Saya akan bahas dengan sangat singkat, komponen. Sampai saat ini yang sudah kita lihat, tadi ada button ya katanya ya, terus ada text box. Ada apa aja sih swing komponen yang bisa saja kita tambahkan? Nah, ini UML diagramnya. Kita punya yang perlu difokuskan, J komponen itu ada button. Nah, button ada berbagai jenis button. Maka dia masuk ke abstract button. Kemudian ada text komponen. Text komponen ada JEditor, JTextField,
JText area. Di antara JText field ada juga JPassword field. Bedanya adalah dia tidak tampil ya, kalau saya nggak salah ingat, dia nggak tampil. Jadi saya ngetik misalkan Fasilkom tuh nggak keluar FAS seterusnya, tetapi password namanya juga password. Dan yang lain-lainnya. Jadi sengaja dipisah ya, yang button-button satu hierarki, yang text-text satu hierarki, lalu everything else ada JList, JCombo box dan seterusnya. Nah, kalau misalnya mau nggak kompleks, ini adalah versi simpelnya, simplistiknya ya, yaitu JComponent ada abstract button, ada JLabel, JCombo box, JList, JScrollable dan JSlider. Ini adalah minimum yang biasanya dibutuhkan untuk membangun suatu GUI Java yang punya kemampuan standar lah ya. Gitu. Jadi ini lengkapnya. Kalau kamu iseng pengen tahu semuanya, tetapi minimal yang perlu diketahui adalah yang ada di versi singkat ini. Saya tidak akan membahas satu persatu di sini, ada di versi slide-nya. Very quickly saya akan tunjukkan. Ada button ada macam-macam. Kemudian ini konstruktornya, silahkan dibuka sendiri. Lalu saya punya checkbox, radio button, JLabel. Ini adalah JLabel, apa aja yang perlu diatur, dan juga text field. Karena ingat ya, tadi yang text dan button terpisah ya. Kita pisahkan. Note, saya sempat bilang ini adalah minimal yang perlu diketahui. Java API is your best friend. Biasa program itu sambil buka-buka JDK, biasakan learn what the method is doing, jangan perlu dihafalkan, tetapi kalau Anda banyak latihan, lama-lama akan ingat mau nggak mau, oh method ini ngapain, objek ini bikinnya gimana. Tetapi jika Anda tidak hafal, jangan khawatir, cek aja JDK-nya. Programmer tuh nggak perlu ngafal, tapi perlu menggunakan tools. Oke, saya akan pause sampai di sini. Silahkan, apakah ada pertanyaan? Sekalian kita break sedikit ya. Walaupun masih bisa minum, tapi saya ngomong capek juga. Jadi kita akan break dulu sampai di sini. Kalau